Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Geni Guspina dari kelas 5D dengan nomor induk mahasiswa 12010326576 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD dengan mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai alat dan teknik peningkatan mutu. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, silahkan disimak video berikut ini. Poin yang pertama yaitu A. Alat-alat peningkatan mutu. Alat dan teknik mutu adalah media untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan persoalan secara kreatif. Salah satu aspek terpenting TKM adalah mengumpulkan sejumlah alat-alat yang bermanfaat, mengimplementasikan konsep yang sudah ditentukan. Adapun alat-alat dalam peningkatan mutu. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming ini adalah cara atau teknik pengumpulan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Nah, brainstorming ini digunakan untuk mengetahui apa akar penyebab terjadinya masalah. Brainstorming adalah cara untuk memacu pemikiran yang kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat, terutama untuk pemecahan masalah. Yang kedua yaitu afinitas jaringan kerja. Afinitas jaringan kerja adalah sebuah proses tim yang sederhana dan kuat yang diawali dengan brainstorming. Secara ideal, tim harus tetap kecil. Isu-isu yang dipecahkan perlu mendapatkan tekanan yang jelas dan harus dipahami oleh semua anggota tim. Yang ketiga yaitu diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa ini adalah sebuah daftar visual yang disusun secara terstruktur. Diagram ini mengilustrasikan berbagai sebab yang mempengaruhi proses dengan cara memisahkan dan menghubungkan satu sebab dengan sebab lainnya. Poin yang keempat yaitu analisis kekuatan lapangan. Nah, ini biasanya bertujuan untuk mengelompokkan beberapa sebab berdasarkan kategori besar. Alat ini digunakan ketika sebuah institusi atau tim perlu mengidentifikasi dan mengeksplorasi sebab-sebab masalah atau mencari faktor-faktor yang bisa mengarahkan pada sebuah perbaikan atau peningkatan. Yang kelima yaitu pemetaan proses. Teknik ini bisa digunakan untuk meyakinkan bahwa sebuah institusi mengetahui siapa pelanggannya dan bisa mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melayani. Yang keenam yaitu flowchart. Flowchart juga merupakan alat yang penting untuk digunakan jika sebuah masalah memerlukan sebuah pendekatan yang sistematis atau ketika sebuah aktivitas perlu dipetakan. Flowchart bisa membantu mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses. Alat ini juga merekam seluruh rangkaian tahap, keputusan, dan aktivitas yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu analisis Pareto. Analisis Pareto ini merupakan metode standar dalam pengendalian mutu untuk mendapatkan hasil maksimal atau memilih masalah-masalah utama, dan lagi pula dianggap sebagai suatu pendekatan sederhana yang dapat dipahami oleh pekerja, tidak terlalu terdidik, serta sebagai perangkat pemecah dalam bidang yang cukup kompleks. Dan yang kedelapan yaitu standarisasi. Standarisasi ini adalah usaha menetapkan standar yang digunakan untuk mengukur suatu prestasi. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan cara mereka dalam menghasilkan mutu. Dalam perusahaan,
Standarisasi adalah alat yang sangat tepat dalam mengembangkan sebuah produk baru. Dan yang terakhir yaitu pemetaan jalur karir. Memetakan karir institusi pelajar akan menghasilkan sebuah cara mudah untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting atau kendala-kendala potensial yang mereka hadapi selama belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Poin B yaitu teknik manajemen peningkatan mutu. Ada 4 teknik. Yang pertama yaitu school review. School review adalah proses mengharuskan seluruh komponen madrasah bekerja sama dengan stakeholders pendidikan yang memiliki keterkaitan, misalnya pemerintah, komponen madrasah, atau kepala madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai pengguna lulusan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan sekolah, program, dan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu benchmarking. Benchmarking ini merupakan kegiatan untuk menetapkan standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Untuk kepentingan praktis, standar tersebut direfleksikan dari realitas yang ada. Dalam perilaku mengajar, bisa saja standar yang telah ditetapkan direfleksikan pada salah seorang tenaga pendidikan yang dikenal baik oleh peserta didik maupun tenaga pendidik lainnya yang memiliki prestasi mengajar, atau internal benchmarking. Yang ketiga yaitu quality assurance. Quality assurance ini sifatnya proses oriented, yang artinya konsep ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu quality control. Nah, quality control ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada output untuk memastikan apakah output sesuai dengan standar. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan.